Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah di pertemuan pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab hadis Arba'in Nawawi, yang mana kita melihat ya para jamaah sekalian, hadis-hadis utama dalam syariat Islam ya, seperti yang telah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, tentang bagaimana pondasi dalam Islam sebagai seorang muslim. Kita harus memperkuat pondasi kita ya, karena hidup kita dipenuhi dengan sendi-sendi syariat ya. Kemudian bagaimana batasan dalam beramal, diterima atau tidak ya. Kemudian nanti di akhirat nasib kita ditentukan dari amal-amal kita dan seterusnya ya. Sampailah kita di hadis ke-34, al-hadits rabi wa thalathun ya, hadis ke-34 ya, tentang menyingkirkan kemungkaran ya. Yang kita ketahui ya dari variabel pertama dalam hadis ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya, Allah telah memerintahkan kita untuk mengajak, menyeru kepada kebaikan, kebajikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan menjauhi ya, menolak kemungkaran, ya, kerusakan yang ada di atas muka bumi ini, ya. Dan semua itu merupakan kewajiban dalam Islam. Lah, kok bisa kewajiban, Ustaz? Apakah yang diperintahkan Allah seluruh dalam Al-Quran adalah kewajiban? Ya, padahal dalam ilmu hadis, ulumil hadis, ya, tidak semua yang diperintahkan itu berbentuk kewajiban. Ya, ada yang berbentuk wajib, ada yang berbentuk sunnah. Bagaimana membedakannya? Ya, nah, ini sebelum kita mulai ya dalam hadis ini, ketika ada suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala atau melewati Rasulullah, ketika diancam dengan dosa ya saat meninggalkannya, berarti itu wajib. Namun hanya diperintahkan saja ya, atau bahkan hanya diperintahkan dan Rasulullah SAW membiarkan para sahabat ya, atau tidak melarang para sahabat ketika meninggalkannya, berarti itu sunnah ya. Nah, dari meninggalkan kemungkaran adalah bentuk kewajiban. Karena kita tidak boleh memakai rezeki nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang Allah titipkan, untuk di jalan kemungkaran. Ya, ini batil. Tidak boleh. Maka wajib kita menyingkirkan, meninggalkan kemungkaran. Ya, seperti dalam hadis An Abi Sa'id Al-Khudri, ya, dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ya. Semoga Allah meridhoinya, qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, man ra'a minkum munkaron, barang siapa di antara kalian ya yang sekarang kita ini ya, umat muslimin, melihat kemungkaran, keburukan di sekitar kita, falyughayyirhu biyadaihi, ya, maka ubahlah, singkirkanlah dengan kedua tangan kita, dengan usaha kita. Maka kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk merubah, menyingkirkan kemungkaran. Di sini jelas perintahnya Rasulullah, ya, yughayyiru, ghayyaru, yughayyiru, merubah, ya. Nah, merubah kemungkaran dengan tangan kita, menyingkirkan kemungkaran dengan tangan kita. Bukan hanya dihindari, namun kita hapus, kita singkirkan kemungkaran ini. Ya. Namun, ya, setelah ya di hadis yang selanjutnya, fa'in lam yastati, ya, fabilisanihi. Kalau nggak bisa kita singkirkan dengan usaha kita, kedua tangan kita, ya, fabilisanihi.
maka dengan ucapan kita, dengan nasihat kita, ya, kita nasihati ya orang-orang yang berbuat kemungkaran, ya, membuat kerusakan di atas muka bumi, kita nasihati agar tidak berbuat kemungkaran dan tidak merusak dunia ini, ya. Apalagi sampai merusak orang lain, ya, seperti di hadis ke-32, la dorora wala diror. Ya, kita sebagai seorang muslim tidak boleh, ya, membawa sesuatu yang berbahaya dan juga membahayakan orang lain, ya. Yang dalam sesuatu yang berbahaya pasti membawa kemungkaran, membawa kerusakan. Ya, ini berjalan lurus dengan hadits ini. Ya, tidak boleh kita membawa kerusakan, kemungkaran, dan yang lain-lainnya yang mana dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dilanjut dengan hadis, ya. Nah, maka dilanjut selanjutnya dalam hadis ini, fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Kalau nggak bisa juga, ya, kita ubah, kita singkirkan dengan ucapan kita, ya, yang kita takutkan kalau kita nasihati malah mendapatkan mudorot atau kerusakan yang lebih besar, ya. Karena di hadis sebelumnya yang telah kita bahas, bukankah seorang muslim atau manusia itu masuk neraka karena ucapannya? Artinya apa? Maknanya apa? Bahwa ucapan ini bisa juga membawa kemungkaran. Ataupun bukan kemungkaran. Ketika kita membawa kebenaran, kebenaran ini berdampak malah menjadi kurang baik. Atau yang kita ucapkan yang aslinya ucapan kita kebenaran, ya, berdampaknya kurang baik karena objek atau orang yang kita ajak bicara tidak bisa menerima, ya, bahkan menyulut emosi atau bahkan cara kita memang kurang baik. Maka kalau kita tidak bisa mengucapkan dengan baik, ya, atau tidak menghasilkan dari ucapan kita kebaikan, maka tolaklah, singkirkan kemungkaran itu, kita yakin itu kemungkaran, tolaklah dengan hati kita. Jauhkan dari hati-hati kita kemungkaran tersebut. Wadzalika ad'aful iman, dan itu salah satu bentuk selemah-lemahnya keimanan. Artinya apa? Kita ada tiga derajat dalam menyingkirkan atau menjauhi kemungkaran. Yang pertama dengan perbuatan, kita singkirkan. Yang kedua dengan ucapan dan nasihat bagi yang berbuat kemungkaran agar menyingkirkan kemungkaran tersebut. Yang terakhir derajat terlemahnya adalah meyakini untuk menjauhi kemungkaran tersebut. Bukan berarti kita melemahkan iman kita, tidak. Tetap kalau kita mengingkari kemungkaran tersebut dengan hati kita, kita menambah keimanan kita, menambah derajat iman kita. Namun, tidak sebanyak dengan menyingkirkan dengan perbuatan atau dengan ucapan bila tidak bisa menasehati, ya. Ya, ini lebih lemah, namun termasuk dari keimanan, ya. Jadi menyingkirkan kemungkaran termasuk dari keimanan dan segala amal soleh para jamaah sekalian itu meningkatkan derajat iman dan menguatkan takwa. Jelas, ya. Seperti di dalam surat Al-Asr, ya. Wal asr, kata Allah demi waktu. Artinya manusia ini banyak menyepelekan waktu. Banyak membuang-buang waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia, umat manusia dalam kerugian, ya, dalam kebinasaan. Apa kata Allah di ayat ketiga? Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, meyakini kehendak dan penyembahan Allah, wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal soleh, ya. Kalau kita nggak mau rugi waktu kita, yang mana Allah beri nikmat dan rezeki dengan waktu, maka beramal soleh. Ya, dan sebaliknya, orang yang durhaka kepada Allah atas rezeki yang Allah berikan, maka akan membuang-buang waktu apalagi dalam kemungkaran. Ya, nah, ini dia, ya, salah satu derajat iman. Ya, dari banyak sekali amal-amal soleh yang bisa menaikkan derajat keimanan. Ya. Nah, kita agak persingkat karena penjelasan hadis cukup panjang. Ya. Nah, dalam kitab Al-Wafi ini, kita masuk ke mufrodat dalam hadis ini.
ya, minkum ya, min itu dari, kum itu domir kalian, ya. Maksudnya di hadis ini adalah dari umat manusia, ya. Ketika umat manusia berbuat kemungkaran, keburukan, kita wajib merubahnya. Seharusnya seperti itu. Jadi kalau misalnya tetangga atau di sekitar kita, bahkan orang nggak kenal pun, kalau dia berbuat kemungkaran, kita wajib merubahnya, aslinya. Tapi kan nggak semua orang bisa menerima, ya kan? Atau takut cara kita yang kurang tepat karena kita tidak mengenali objek atau orang tersebut, ya. Nah, walaupun dengan ucapan takut menyinggung atau di lingkungan yang kurang tepat atau kondisi orang yang berbuat itu lagi tidak mood ya, nggak tepat, penting hati kita mengingkari. Itu minimal kewajiban dalam menyingkirkan kemungkaran. Munkaron ya, ankaro yunkiru itu sebenarnya menolak ya. Ya, ya artinya apa? Allah menolak perbuatan tersebut dari syariat Islam ya. Allah menjauhkan tersebut ya amalan-amalan kemungkaran ini dari syariat Islam. Itulah kemungkaran. Segala perbuatan yang Allah tidak ridhoi. Maka segala perbuatan yang Allah tidak ridhoi mendapatkan apa? Kemurkaan Allah. Nah, inilah definisi kemungkaran dan wajib kita tinggalkan. Ya. Falyughayyir, maka ubahlah, hilangkanlah, singkirkanlah. Goyyaru yugoyiru, merubah. Ya, biyadihi, ya dengan tangannya. Maksudnya apa? Dengan usaha. Ya. Nah, seperti kalau misalkan ada yang tidak sholat, ya, sengaja meninggalkan sholat, kita ajak, ayo Pak, mari, ayo, ayo Bu, mari kita sholat. Ada yang misalkan mencuri, kita tangkap pencurinya, walaupun kita bukan orang yang berwenang. Kita tangkap, ya, kita sertakan barang bukti, ya, bahwa ini orang mencuri, sampaikan ke dalam polisi atau kembalikan dahulu kepada pemiliknya barang tersebut, dan seterusnya, ya. Nah, kita masuk ke unsur fikih dalam hadis ini, ya. Ya. Yang mana ya, ini ada hadis lain yang berkaitan ya, kita sedikit mempersingkat ya, bahwa ya dari Tariq bin Syihab ya, pertama kali yang mendahulukan khutbah di hari raya adalah Marwan. Seorang lelaki mengingatkan sholat hendaknya didahului sebelum khutbah. Maka Marwan menjawab, yang demikian itu telah ditinggalkan, artinya telah dinasakh. Syariat itu telah dinasakh. Ya, nah ini perkataan dari Marwan. Abu Sa'id berkata, laki-laki ini telah melakukan tugasnya dalam usaha menyingkirkan kemungkaran. Artinya apa? Dalam keyakinan yang salah pun, atau fikih yang keliru, yang jelas keliru ya, kalau bukan khilaf, ya, ketika kita menasihati kembali, itu bahwa kita menyingkirkan kemungkaran. Ya, nah, inilah bagaimana kadang kita manasih dalam agama juga. Misalkan ada saudara kita, sahabat kita, yang keyakinannya mohon maaf agak melenceng, atau ada dari yang fikihnya agak kurang tepat, kita nasihati, ya. Ya maaf ya Pak, Bu, ya. Ternyata ini bukan sunnah, ini ternyata rukun. Rukun itu wajib dikerjakan. Ya, kemudian misalkan dalam safar, ya safar kok misalkan masih bisa berdiri sholatnya harus berdiri, nggak boleh duduk di dalam kendaraan, ya atau misalkan dalam puasa, ya puasa bukan cuma menahan lapar dan haus tapi juga menahan hawa nafsu dan seterusnya kita nasihati, ya. Nah, inilah seyogyanya, ya seharusnya kita menasihati, saling menasihati dengan bil ma'ruf, dengan kebaikan, yang mana kalau kita menyampaikan kebaikan, otomatis kemungkaran pun akan mengikis atau berkurang. Kita masuk kedua, memerangi ahlul batil. Ya, kita diperintahkan untuk meninggalkan, menyingkirkan kemungkaran, dan ini ciri-ciri orang yang melakukan kebatilan, keburukan dalam bentuk apapun, ya, baik itu tabiat dia maupun sifat dia atau perilaku yang memang dia sengaja. Ya, apa bedanya? Kalau tabiat adalah sifat bawaan, ya, seperti fitrah, ya, yang mana bisa diubah, bisa, ya. Atau seperti eh, Ustadz Syafiq Reza Basalamah, beliau berpendapat tabiat itu nggak bisa dirubah, tapi bisa diredam. Ya, walau alam artinya intinya tabiat bisa ditahan, bisa diredam, atau bisa kita hilangkan pada suatu kondisi. Yang kedua sifat, sifat itu memang watak seseorang atau dia ini memiliki sifat seperti ini, ya. Nah, lebih umum lah kalau sifat itu. Kalau perilaku itu ya pada lebih khusus ya.
yang memang dia sengaja melakukan tersebut di kondisi itu, ya, sengaja. Itu maka kita bisa nasihati, ya. Kita harus nasihati. Jangan beralasan, oh ya memang saya orangnya kasar kok. Ya, sampean harus terima saya mengucapkan hal tersebut. Tidak. Kalau begitu Allah tidak akan mensyariatkan takdir kauniyah. Kalau gitu Allah akan senantiasa membiarkan orang-orang Mekah itu bersikap kasar, ya. Nah, Allah akan biarkan padahal Allah bilang ikutilah Rasulullah, ya. Bersikaplah berakhlak mulia. Kalau Allah biarkan tabiat orang yang buruk selalu buruk, ya sudah Allah nggak usah perintahkan kaum muslimin untuk berakhlak mulia. Biarkan saja mereka terhadap tabiat mereka masing-masing. Tidak demikian. Setiap sikap, perilaku, atau bahkan tabiat wajib kita ubah sesuai dengan akhlak Islamiyah. Dan akhlak Islamiyah yang paling utama adalah meninggalkan kemungkaran. Segala sesuatu yang Allah tidak ridhoi, maka harus kita tinggalkan. Ya. Nah, kita sedikit skip atau melewati hadis-hadis atau penjelasan yang panjang agar kita bisa menyampai waktu yang telah kita sepakati ya, yang sekitar setengah tujuh agar tidak berlebih dan tidak jenuh ya para jamaah sekalian untuk menyimaknya. Kita masuk yang ke unsur fikih ketiga ya. Ini memberantas ya sama nggak jauh beda ya. Yang pertama dengan mengingkari hati. Yang tadi ini derajat paling rendah. Kalau kita takut dengan ucapan kita menimbulkan mudarat yang lebih besar, ya, atau dengan cara yang kurang baik, ya, atau bahkan yang memang kita nggak bisa merubah dengan perilaku kita, tangan kita, maka minimal hati kita mengingkarinya, ya. Apapun bentuknya kemungkaran, kita wajib mengingkarinya, ya. Yang naudzubillah kalau sampai seseorang ya menganggap lumrah terhadap suatu kemungkaran berarti fitrahnya sudah terganggu atau sudah tertutup oleh selaput hitam karena dosa-dosa yang telah dia lakukan. Yang kedua ya mengingkari hati ketika lemah ya. Walaupun hati kita misalkan baru belajar nih ya atau mungkin bukan karena baru belajar atau mungkin karena mood kita kurang baik atau kita tersulut emosi, tetapi kita wajib mengingkari, wajib kita tahan, ya. Kalau perlu kita tinggalkan, ya makanya perlunya kita mencari lingkungan yang sesuai dengan diri kita, bukan yang baik aja ya, sesuai agar hati kita terlalu aman, ya. Dan kita di sisi lain nggak boleh egois juga, harus bisa toleransi karena nggak semua orang bisa mengikuti tabiat dan sikap kita termasuk dari hati kita juga ya walaupun hati kita lemah ya gampang tersinggung contohnya atau misalkan moodnya gampang naik turun namun kita harus tahu ya bahwasannya yang diucapkan Fulan A oh dia nggak berniat untuk mengejek saya nggak menyinggung saya cuma sayanya aja yang gampang sensitif ya kita harus memaklumi kita nggak boleh emosi atau misalkan kita di apa bahasa Indonesia yang tepat disulut emosinya gitu ya, dipancing emosinya. Sudah, kita tinggalkan. Karena kalau kita turutin, malah mundur. Tinggalkan tersebut. Ya. Nah, yang penting ke hati kita bisa menolak. Itu yang penting. Bisa meredam dengan hati kita. Karena nggak mudah juga ya. Kita menjauhi kemungkaran itu. Ya, dengan hati yang lemah ya nggak mudah. Meridhoi perbuatan dosa adalah dosa besar. Maksudnya apa? Ya, ya, kita menganggap dosa besar ini lumrah, itu perbuatan dosa. Kenapa? Karena kita melakukan kemungkaran. Kok bisa, Ustaz? Kan kita cuma menganggap. Ya, karena kita nggak menjalankan syariat Islam. Kalau kita menjalankan, seharusnya kita menolak dalam hati kita perbuatan dosa tersebut. Walaupun kita masih melakukan, tapi yang penting kita menolak dahulu. Ya, karena kita untuk meninggalkan itu masih sulit, misalkan. Tapi kita tahu dalam hati ini perbuatan mungkar. Itu minimal. Ya. Ya, seperti dalam hadis ini. Wadzalika ad'aful iman. Dan itu selama-lamanya iman. Berarti di bawahnya nggak ada lagi yang lebih lemah. Berarti wajib kita ingkari dalam hati kita. Itu paling lemah.
dalam menyikapi kemungkaran. Ya. Nah, memberantas kemungkaran dengan tangan atau lisan ini derajat yang paling tinggi. Ada yang berbentuk fardu kifayah, ya, yang mana itu menyulitkan masyarakat, yaitu wajib diberantas. Ya. Adapun ya fardu ain, yaitu kalau dia membuat kemungkaran pada diri kita, kita wajib menghindarinya. Ya, kalau bisa kita ubah ya kita ubah. Kalau tidak ya sudah, kita hindari saja. Ya. Yang keempat, unsur fikih dalam hadis ini dampak yang ditimbulkan jika pemberantasan terhadap kemungkaran tidak dilakukan banyak. Ya, kalau kita membiarkan kemungkaran, kita tidak menyingkirkan dan tidak merubah kemungkaran, dampak negatifnya banyak. Contoh yang sedang terjadi dalam negeri ini, kalau kita tidak bisa ya memberi masukan yang baik terhadap pemerintah kita dan kita sebaliknya tidak bisa menahan emosi dari masyarakat, ujung-ujungnya masyarakat hancur dari internal maupun eksternal. Hancur semuanya, ya. Kita wajib ya menahan saudara-saudara kita yang ingin merusak ya, negeri ini sendiri, ya. Nah, walaupun ya kita nggak bisa jangka luas, nggak bisa kita semua orang kita tahu, nggak, minimal orang terdekat kita aja. Ya, nggak usahlah seperti itu, buat apa? Ya, sudah, ya ini udah ada kerusakan, ya, jangan kita tambah rusakin lagi, ya. Hidup sudah banyak kesulitan, jangan kita cari-cari kesulitan lagi, ya. Nah, dan juga di sini pemerintah harus tahu kondisi kita itu sedang rusak negeri itu. Mereka harus sadar atas kerusakan itu yang disebabkan oleh pemerintah, ya. Dan ini berlaku juga dari diri kita, ya. Bisa jadi kerusakan di lingkungan itu karena kita. Maka kita harus bisa merubah diri kita, ya. Jangan menganggap segala yang kita bawa itu kebaikan. Siapa tahu justru kita yang merusak orang lain, ya. Anda pernah dengar permisalan, ya. Ada seseorang datang ke orang pertama. Oh, ternyata orang tersebut, mohon maaf ya, badannya kurang sedap baunya. Datang ke orang kedua, badannya kurang sedap lagi. Datang lagi ke orang ketiga, kok baunya nggak hilang-hilang. Bisa jadi bukan orang satu, kedua, dan ketiga yang berbau badannya. Bisa jadi orang tersebut yang berbau badannya. Artinya apa? Bisa jadi bukan berarti lingkungan pertama, kedua, ketiga ini buruk, tapi engkaulah sejatinya yang buruk atau kita sendiri yang membawa keburukan. Ya, maka kita harus bisa introspeksi. Ya, itulah cara mencegah kemungkaran karena kemungkaran itu dibuat dari variabel terkecil dahulu. Siapa? Orang, kemudian keluarga, kemudian lingkungan, sekolah, pendidikan, masyarakat, kebijakan negara, kemudian ya kerusakan yang sudah tenar atau adat-adat dan seterusnya. Ya. Yang kelima, ya, mengkoreksi pemahaman yang salah. Ini juga bentuk untuk meninggalkan atau menyingkirkan kemungkaran. Ya, nah, seperti dalam ayat ya, ya alladzina amanu alaikum anfusakum. Wahai orang-orang beriman, ya, ini dalil yang mereka dalihkan kurang tepat. Jagalah diri kalian, la yadurrukum man dolla idza tadaitum, ya. Ya, tiada orang yang sesat itu memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapatkan petunjuk, ya. Inilah dari orang yang berkata, kamu tuh urus diri kamu sendiri aja. Ya, toh kita tanggung jawabnya atas kemungkaran masing-masing. Tidak seperti itu, ya. Nah, kalau gitu Allah nggak memerintahkan Rasulullah untuk liyubaligul amr dong, untuk menyampaikan wahyu dong. Kalau gitu para Rasul menyampaikan wahyu kepada diri sendiri aja. Ngapain menyampaikan kepada orang lain? Kan kasarnya seperti itu. Ya, maka hadis ini ditujukan kepada diri kita untuk mentanggungjawabkan perbuatan kita, untuk mengintrospeksi diri kita. Bukan berarti kita tidak boleh menasihati orang lain atau menyubah kemungkaran di orang lain, ya. Nah, yang keenam, unsur fikih dalam hadis ini tidak menontas kemungkaran karena takut menimbulkan kerusakan. Nah, ini tadi yang Anda sebutkan.
Kenapa sih Rasulullah memberikan 3 derajat? Fa'in lam yastati. Kalau nggak mampu dengan perbuatan, maka dengan ucapan. Kalau nggak bisa dengan ucapan, ya sudah kita tinggalkan, kita ingkari dengan hati. Kenapa nggak bisa? Karena takut menimbulkan mudorot, kerusakan yang lebih besar kalau kita maksakan dengan perbuatan atau ucapan kita. Ya, mungkin para jamaah sekalian sudah mengerti dan banyak kasus di lapangan. Kalau kita membantah orang-orang yang akidahnya mohon maaf kurang tepat, langsung kita bantah, mereka nggak bakal terima, pasti 100%. Insya Allah. Nggak bakal diterima, nggak bakal. Ya, bagaimana caranya? Minimal hati kita mengingkari. Kalau bisa kita nasihat dikit-dikit, fadol. Ya, jangan sampai kita ketemu nih. Dia bahkan orang ternama, Kiai atau Pak, mohon maaf, keyakinan Bapak salah. Yang benar tuh gini gini gini. Ini ada hadisnya, ini ada ayatnya. Jelas tafsir, jangan tafsir Ibnu Katsir atau Imam Amsadi atau tafsir Muyassar. Apakah orang bakal nerima? Apalagi di depan umum, nggak bakal ya. Kasarnya aja ya, seorang murid yang dinasihati di depan umum pun nggak bakal terima, ya kan? Nah, seorang anak yang dibentak-bentak di depan umum juga nggak bakal terima. Artinya apa? Kita dalam menasihati pun harus punya tata cara, ya. Kalau kita udah bawa kebenaran, tata caranya nggak tepat, ya mau bagaimana diterima orang? Apalagi tentang keyakinan. Yang mana orang keyakinan itu kayak udah ngecor tembok gitu. Suruh rubuhin. Ya mereka mikir, saya udah susah-susah nih. Saya udah meyakini tembok saya bagus. Kok Anda mau merobohkan tembok saya? Kenapa? Nah, kan ditanya pasti. Ya, sedangkan tembok dia udah kokoh, keyakinan dia sudah kokoh nih. Ya, kita mau membantah langsung nggak bakal diterima. Ya, karena itu, maka dari itu, kalau takut menimbulkan kerusakan yang lebih besar, minimal dengan hati kita ingkari. Ya, unsur fikih yang ketujuh dalam hadis ini, amar bin ma'ruf wa nahyi anil munkar terhadap orang yang daging tidak akan menerima. Ah, tadi tuh, berkesinambungan tuh. Kita tahu nih, ini orang nggak bakal nerima nasihat saya. Ya, bagaimana caranya? Ya, seperti tadi, minimal dalam hati kita ingkari. Ya, fadzakir innama anta mudzakir. Maka peringati aja. Sesungguhnya kamu itu hanya untuk memberi peringatan. Ya, udah nggak lebih. Itu pun kalau dia terima diperingati. Kalau kita peringati nama mudorot, mending tinggalkan. Lah, sat berarti mending kita tinggalin orang terus orang itu berbuat kemungkaran. Ya, lebih baik seperti itu daripada kita tambah lagi kerusakan. Paham ya, Pak Jamal sekalian? Bukan berarti kita membiarkan orang berbuat kemungkaran, menyebarkan kemungkaran. Tapi kalau kita ingin merubah itu secara paksa, kemungkarannya tambah besar, bercabang. Ya, nah, seperti kalau kita menebang pohon, kalau kita tahu nih kita tebang pohon, pohon sebelahnya bakal rubuh. Ya, ya sudah, lebih baik kita hindari daripada pohon-pohon yang lain ikut rubuh. Walaupun pohon ini harus ditebang. Tapi kalau kita tebang pohon-pohon yang lain yang masih bermanfaat itu ikut rubuh, ikut jatuh. Maka tahanlah kemungkaran demi tidak menimbulkan kerusakan yang lain. Sama amar bin ma'ruf wa nahi anil munkar juga seperti itu. Ya, karena kita hanya untuk menyampaikan memperingati aja. Kalau mereka nggak terima ya sudah. Sama kata Allah kepada Rasulullah, in alaika illal balak. Sesungguhnya engkau itu diutus olehku hanya untuk menyampaikan wahyu, bukan memaksakan keislaman kaum muslimin. La ikroha fid din qad tabayyana rusdu minal ghoi. Tidak ada paksaan dalam masuk dalam agama. Sudah jelas Allah berikan wahyu dan juga kesesatan. Qul ya ayyuhal kafirun sampai akhir ayat lakum dinukum waliyadin. Enggak dipaksakan, ya. Nah, jadi kita nggak boleh memaksakan kehendak kita, ya, baik dengan ilmu maupun dengan nafsu. Nggak boleh. Kenapa? Karena menimbulkan kemungkaran. Ya, artinya kita nggak boleh saklek terhadap sesuatu ya. Toleransi aja, nggak apa-apa. Ya. Yang penting hati kita
mengingkari. Ucapkan kebenaran tanpa keraguan. Ya, kita diperintahkan untuk amar bin ma'ruf wa nahi anil munkar terhadap siapapun. Ya, nah, jika juga tidak perlu terhadap cercaan, ancaman dan seterusnya. Ya, namun dengan metode yang tepat juga. Ya, nah akan tetapi perhatikan metodenya dengan baik dan benar. Ini mendukung satu sama lain. Ya, ya tetap kita berdakwah. Walaupun kita tahu nih bakal ditolak dakwah kita. Tapi kalau bisa kita berdakwah yang telah fasilitasi sebisa mungkin, tapi dengan mudorot sekecil-kecilnya. Ya, seperti kalau zaman sekarang kita tahu nih, kita share di media sosial dakwah kita, baik YouTube, Instagram, Facebook, dan lain. Pasti ada aja yang komen keburukan. Tapi kalau kita nggak berdakwah, siapa yang akan berdakwah? Maka berdakwah dengan tata cara dan metode yang baik dan benar. Ya, nah, Rasulullah tahu contohnya. Rasulullah tahu kalau membawa syariat Islam itu pasti dimusuhin oleh keluarganya, oleh kaumnya. Tapi Rasulullah harus mengemban kewajiban tersebut untuk meninggalkan kemungkaran, menyingkirkan kemungkaran, ya dari zaman jahiliyah menuju cahaya, menuju ma'ruf, kebajikan. Tapi Rasulullah nggak semena-mena. Ada tata cara berdakwah. Kalau Rasulullah langsung plek ketiplek dakwah di depan kaum Quraisy, sudah berapa banyak para sahabat wafat pada tahun 5 sampai 7 kenabian. Sudah berapa banyak para sahabat meregang nyawa ya sebelum Umar bin Khattab dan Hamzah masuk Islam pada tahun 10 kenabian. Tidak seperti itu ya. Allah memberikan kita akal dan juga hati nurani, seimbangkan keduanya ya. Nah, jadi jangan saklek ya para jamaah sekalian, tetap kita berdakwah, tapi dengan metode yang tepat sehingga tidak menimbulkan kemudorotan yang besar. Ya, walaupun ada kemudorotan, tapi kita minimalisir. Ya, nah jadi mungkin ada para jamaah sekalian berpendapat jadi ustadz itu, jadi ustadz aja misalkan bilang ke anak, jadi ustadz kan tinggal kita punya ilmu, ya masukin ke pondok, ntar keluar langsung ngajar. Eh, Pengalaman Anda nggak seperti itu ya, para jamaah sekalian. Ngajar itu butuh pengalaman, ya. Bahkan sampai titik ini pun, ya di umur Anda yang memang masih muda, pengalaman Anda masih minim, dan Anda masih banyak kekurangan dalam mengajar. Ilmu Anda juga belum banyak, maka butuh waktu, butuh lapangan untuk kita mempraktekkan ilmu kita, menyalurkan ilmu kita, ya. Tata cara juga harus tepat, banyak baca kitab, literatur dibanyakan, ya, diperbanyak literatur kita agar memperkuat ilmu yang kita dapati, ya. Inilah metode yang tepat. Jadi nggak cuma ceplas-ceplos jamaah jamaih, enggak, ya. Harus punya ilmu dahulu baru bisa menyampaikan dan ilmunya harus bisa dipertanggungjawabkan. Jangan ketika ditanya, "Eh, Pak, Bu, Ustadz, kok itu ini kalau kok menyampaikan seperti ini?" Terus ustadznya jawab atau bapak ibu menjawabnya. Saya dengar dari ustadz yang lain sih kayak gini. Itu nggak bertanggung jawab. Kita mempertanggungjawabkan ilmu kita tuh dari dalil, ya. Kalau kita ngomong, oh ya saya tahu dari ustadz itu kok. Itu semua orang bisa ngomong gitu. Semua orang gampang untuk berbohong. Semua orang gampang untuk mengklaim. Ya. Kita harus tahu dalil untuk apa? Mempertanggungjawabkan ilmu kita. Ya. Yang kesembilan, amar bin ma'ruf wa nahi anil munkar terhadap pemimpin. Ya, seperti ini yang tadi kita singgung ya. Yang negeri kita sedang tidak baik-baik aja. Gimana caranya? Ya, ya. Yang tentu kita sulit untuk menggapai hal tersebut. Walaupun wajib kita menasihati a- apa ulul amri kita, ya. Tapi bagaimana caranya? Jangan cara yang tepat juga, ya.
Apalagi seperti di zaman sekarang sulit untuk menyentuh ke dalam pemerintahan, ya. Karena banyak kita lihat ya orang-orang bahkan yang sudah dekat aja menasihati nggak bisa, ya apalagi kita yang jauh, ya, yang mereka pandang lebih rendah, ya susah. Ya takutnya menimbul kemungkaran, ya sudah. Seperti apa? Pada zaman para sahabat itu masih hidup, zaman kerajaan Umayyah di Mekah itu, Yusuf, ada seorang raja namanya Yusuf siapa lupa, di kota Mekah, ya, yang pada saat itu sahabat Anas bin Malik itu masih hidup, ya. Itu pemimpin yang zolim. Bahkan beberapa ulama itu menganggap itu bukan pemimpin yang muslim, yaitu dia Khawarij. Ya, para sahabat ada yang terbunuh karena pemimpin tersebut. Tapi kata Anas bin Malik, dahulu kalau kita lagi menasihati pemimpin itu, nasihat aja ya. Pemimpin itu tuh ya dinasihati nggak mau. Ketika ada menasihati pemimpin itu dan dia nggak setuju langsung dibunuh. Ya, artinya apa? Kalau kita semua menasihati ujungnya dibunuh, terus untuk apa? Hilang ilmunya. Udah. Ya, jadi kita harus tahu juga cara menasihati baik kepada pemimpin. Ya, nah, ini jelas. Ini banyak hadis yang telah disampaikan oleh para ulama yang mungkin kita akan lewati hadisnya. Kita masuk ke intisarinya aja maknanya. Kenapa ya tadi waktu ya? Ini penjelasan hadis cukup panjang. Yang ke-10, saling menasihati dan bukan membuat kekacauan. Ingat ya para jamaah sekalian, kita menasihati bukan memaksakan, ya. Nah, seperti dalam hadis yang sebelumnya, ad-dinu nasihah. Qalu liman ya Rasulullah, wahai ya para sahabat berkata, ya para siapa? Ya lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi. Ya, kita nasihat kepada Allah yang mana Allah tuh menasihat dengan kitabnya, ya. Dan juga likutubihi dan kepada Al-Quran sebagai pedoman kita. Wali rusulihi dan Rasulullah itu menjadi pedoman kita dalam mendalilkan sesuatu. Wali aimmatil muslimin dan juga kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang mana harus kita sampaikan kebaikan, kebenaran juga seharusnya. Au lil mu'minina wa ammatihim. Ya. Nah, kebalik yang sebelumnya umat muslim yang sekarang yang setelahnya adalah lil mu'minin dan ammatim kepada kaum muslimin dan juga pemimpin-pemimpinnya. Sebetulnya wajib kita nasihati. Tapi jangan membuat kekacauan. Ya. Berapa banyak zaman sekarang orang berdebat malah jadi musuhan. Buat apa berdebat? Para ulama zaman dahulu tuh berdebat untuk mencari kebenaran, bukan mengkuatkan argumen masing-masing. Paham ya Pak zaman sekalian? Nah, mungkin yang Bapak Ibu kalau punya anak di pondok itu kan pasti ada musabaqati al-jidal, lomba berdebat dalam bahasa Arab. Caranya gimana? Kita diberi argumen oleh panitia, kita memperkuat argumen kita, ya. Nah, seperti itu dan kita nggak boleh ya menganggap argumen kita itu bukan menganggap ya, nggak boleh kita setelah finish argumen yang kita dapati itu harus dibenarkan enggak, tetap menerima kebenaran walaupun dari orang lain nggak apa-apa, walaupun dalam jidal nggak apa-apa. Kenapa malu? Malu kepada Rasulullah karena memaksakan kemungkaran kita justru. Nah, itu yang seharusnya kita malu, ya. Jadi jangan kita menyebabkan kemungkaran yang lebih besar atau kecelakaan bagi orang lain, ya. Dalam berdebat atau bagaimana harus bijak, ya. Nah, ini yang kita dapati ya pada zaman sekarang beberapa itu ada gitu kan. Hmm. Yang ke-11, antara keras dan lunak dalam melakukan amar bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Seimbang, ya. Kita keras ke dalam diri kita, ya. Kita tahu ini benar ini enggak, ya kita keraskan. Ada orang lain fleksibel nggak apa-apa, ya. Karena orang lain nggak seperti kita keimanannya. Bisa jadi lebih tinggi, bisa jadi lebih rendah. Jangan kita paksakan, ya. Kalau kita paksakan apa? Batu ketemu batu pecah. Banyak perpecahan, ya. Kenapa? Dipaksakan, ya.
Ini sekali lagi Anda minta maaf, kita singkat karena waktu ya. Ini penjelasan hadis cukup panjang ya. Nah, ya, Sufyan Ats-Tsauri berpendapat tidak layak melaksanakan amal bin ma'ruf wa nahyi anil munkar kecuali orang yang mempunyai tiga sifat. Nah, ini ada ciri-cirinya. Agar amal bin ma'ruf wa nahyi anil munkarnya tepat disampaikan dengan metode yang baik dan benar. Pertama, lembut terhadap yang ia perintahkan. Lembut juga terhadap yang ia larang. Artinya apa? Enggak memaksakan. Ya, ada sifat toleran yang tinggi. Adil terhadap yang ia perintahkan dan ia larang. Adil, ya. Bersikap adil terhadap orang, ya, bukan cuma karena kedudukan dan jabatan, karena terdekat rasa kasih sayang. Adil, sebenarnya kita larang ya larang. Walaupun terhadap anak, ya. Nah, yang ketiga apa? Memahami apa yang ia perintahkan dan ia larang. Bertanggung jawab. Nggak cuma ceplas-ceplos dengar kata ini, dengar katanya. Banyak katanya akhirnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sebegitu ribetnya ya Ustadz. Memang, ya. Kita punya ilmu itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Bagaimana caranya? Tahu dalilnya. Nanti kalau ditanya dalilnya apa? Ya saya cuma dengar dari kata Ustadz ini sih. Semua orang bisa mengklaim kalau gitu para jemaah sekalian. Ya, kata Ustadz ini, kata Ustadz itu. Kalau kita tahu dalilnya kan orang bisa buka nih bukunya, ya kan? Oh, ternyata hadis riwayat Muslim nomor 725 kita buka bisa kan? Kalau kata Ustadz ini Ustadz itu gimana dong? Gak semua perkataan Ustadz kan direkam, gak semua perkataan Ustadz kan ditulis, ya. Nah ini sekali lagi ya para jemaah sekalian, ya. Makanya di sini anak berdiskusi. Anak bukan bilang anak yang paling pintar atau menyampaikan ilmu yang enggak. Anak hanya menyalurkan apa yang anak miliki itu dari Rasulullah. Ya, kalau misalkan para jamaah akan lihat dari diri anak yang keliru dari syariat Islam, mohon dijauhkan, ditolak. Ya, kalau dari sekali lagi kalau ada dari diri anak yang melanggar syariat Islam, mohon tolak. Ya, mohon ingkari atau bahkan nasihati anak langsung, nggak apa-apa. Ya, Ustaz, kayaknya ini nggak seterus dengan syariat Islam deh. Kasih tahu anak nggak apa-apa. Justru itu sebagus-bagusnya amar bin ma'ruf wa nahi anil munkar. Ya. Nah, unsur yang ke-12 dalam hadis ini sabar, ya, dalam kita melaksanakan amar bin ma'ruf wa nahi anil munkar. Ya, seperti tadi kalau kita paksakan nggak bisa. Sabar, perlahan-lahan. Ya kayak kita membimbing mu'alaf. Kita nggak bisa bilang kan, oh mas atau mbak orang tuanya masih kafir. Ya. Oh berarti tempatnya di neraka itu. Gimana? Salah nggak? Enggak. Tapi tata caranya salah. Ya kan? Sabar. Ya, kita sampaikan dikit-dikit. Oh iya, maaf ya. Ya nggak apa-apa. Bantu doain aja. Semoga Bapak, Ibu dari Mas atau Mbak bisa sama-sama Muslim ya. Biar nanti bisa berjalan bareng kan. Bareng-bareng kan enak ibadahnya. Nah, itu kan lebih enak kita menyampaikannya. Ya, nggak ujuk-ujuk kafir, neraka. Wah, tiap hari musuhan kalau gitu kan. Yang ke-13, kemuliaan bukan kehinaan. Ya, setiap kemungkaran akan dihinakan oleh Allah walaupun dipuji oleh seluruh manusia, itu pasti akan dihinakan. Ya, di mana? Di akhirat. Dan usut demi usut, ya, bahwasannya dunia ini juga akan menolak secara fitrah. Pasti ada orang, ini orang ngapain ya? Pakai pakaiannya sih banyak orang pakai, tapi buka aurat kayak orang pakaian nggak kurang bahan. Pasti dalam hati kita akan mengingkari. Ya, kalau fitrah kita masih murni, ya. Makanya meninggalkan kemungkaran adalah bentuk kemuliaan. Dan melakukan kemungkaran atau melumrahkan kemungkaran ada bentuk kehinaan. Baik di dunia karena sudah merusak fitrah kita, maupun di akhirat karena melanggar dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, apa kata Abu Said? Nah, ini Anda jelaskan beberapa hadis yang penting aja. Inna afdolal jihadi kalimatu haqq. Sesungguhnya jihad yang paling mulia adalah mengatakan kebenaran. Inda sultani jair. Kita ada pemimpin yang zolim.
ya. Nah, ini salah satu kebenaran atau kebaikan bentuk jihad kita terhadap pemerintah. Kalau mampu, jangan dipaksakan. Unsur fikih ke-14 dalam hadis ini, nahi anil mungkar hanya boleh dilakukan terhadap terhadap kemungkaran yang nampak. Ya, kenapa? Kalau yang tidak nampak kan kita masih meraba-raba. Ini orang kayaknya hatinya niatnya nggak baik deh. Kita nasihati ujuk-ujuk. Jangan loh, orang nggak nampak gimana dong. Ragu-ragu kan kita untuk menasihati. Ya. Nah, kalau sudah dia tampakkan kemungkarannya, baru nasihati. Ya. Nah, jangan kita mengklaim karena dia begini begitu. Fulan ini jahat. Lihat aja itu kayak gitu. Pasti hatinya iri. Ah, nggak boleh loh. Ya. Itu kan Betul. memfitnah kan. Ya. Jangan ya. Nah, para jamaah sekalian. Lebih baik kita melihat mengubah kemungkaran yang sudah nampak aja, yang sudah ada buktinya. Ya, sebagaimana kalau kita mengkasuskan sesuatu kan kalau sudah kejadian. Kalau masih indikasi kan kita nggak boleh bilang itu orang terdakwa gitu kan. Nah, sama dalam Islam juga seperti itu. Kalau kita belum melihat kemungkaran, walaupun kita kurang setuju dengan perbuatan apa dengan uh, apa isi hatinya mungkin ya yang kita lihat dari perilakunya. Tapi kalau belum berbuat kemungkaran, ya sudah, kita tahan dulu aja, nggak apa-apa. Ya, nah, sampai dia akhirnya membuktikan kemungkarannya, baru kita nasihati. Yang ke-15 unsur fikih dalam hadis ini, nahi anil mungkar tidak berlaku untuk perkara-perkara yang masih diperdebatkan syubhat. Ya, kalau misalkan ada sesuatu yang kalau syubhat sebenarnya udah ditakutkan karena ada unsur keharaman ya, mubah ya. Ini mubah dan orang itu juga melakukan dengan hal yang mubah, maksudnya nggak berlebih-lebihan gitu ya. Terus kita ngomong, Mas, ini kan melalaikan. Kok ngapain kamu melakukan? Udah jangan, tinggalkan. Haram. Kalau dia melakukan itu ya mubah. Bahkan kalau dia nggak melakukan itu, dia bahkan bisa stres atau bagaimana. Justru yang kita nasihati itu bermanfaat bagi dia, jangan. Ini kan menyebabkan kemungkaran yang lain. Ya, ya. Kalau misalkan ya sudah jelas, misalkan riba, mencuri, minum khamr, zina, meninggalkan sholat, itu jelas. Tapi kalau dalam hal yang mubah, hati-hati ya. Kita nasihati jangan sampai ya karena kita terlalu saklek dakwah kita ikut rusak namanya. Ya kan sampai zaman sekarang kan itu tuh Wahabi tuh dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Bid'ah nggak salah, tapi cara kita membid'ahkan orang lain itu yang salah. Ya, ya kita tahu itu bid'ah, tapi jangan dikit-dikit kamu bid'ah kamu gitu. Orang nggak bakal nerima. Ya, orang nggak bakal nerima. Pasti. Ya, silakan jamaah lakukan. Ya, Ustaz itu kan seharusnya kebenaran harus diterima dong. Ya, kita omongin aja seharusnya. Ya, silakan para jamaah praktekkan. Ya, ya, minimal di demo gitu kan, kayak dulu kampus Ana. Ya, ujian di demo. Ngapain di demo? Ya, karena kita nggak ngapa-ngapain aja di demo. Apalagi speak up. Apalagi kita melakukan. Lemparin batu mungkin. Ya. Nah, unsur fikih yang ke-16 dalam hadis ini, ya, tanggung jawab amar bin ma'ruf wa nahi anil munkar bersifat umum dan khusus. Ya, kemungkaran, namun benar yang mungkar adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ya, nah, dan kewajiban ini, ya, tidak ada diskriminasi, tidak ada paksaan antara penguasa dan rakyat jelata. Ya, sama semuanya. Ya, ulama ataupun penuntut ilmu, sama semuanya. Ya, bersifat umum dan khusus semuanya. Ya, kuntum khairu ummatin, kalian itu sebaik-baiknya umat. Ukhrijat linnas, muncul di manusia, bersosial di manusia, ta'muruna bil ma'ruf, untuk menyebarkan kebajikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah menyingkirkan kemungkaran. Ini dalilnya umum, tidak dikhususkan. Artinya seluruh umat Rasulullah SAW wajib amar bin ma'ruf wa nahi anil munkar, dan ini tanggung jawab kita.
Ya, jadi biar aja lah Ustadz yang nyampein ayat itu. Enggak, kita juga harus baliku anni walau bil ayah, sampaikan dari diriku walaupun satu ayat. Dan kita juga harus mempertanggungjawabkan apa yang kita bawa. Ya, jangan sampai karena kita pengen nih nasihat, tapi nasihat kita kurang tepat atau kurang kuat, nggak bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Ya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini ada skip ya karena eh, sudah kita singkat sebelumnya. Unsur fikih ke-17 dalam hadis ini, adab dalam melakukan amar bin ma'ruf wa nahi anil munkar. Nah, ini ingat, kita melakukan apa aja tuh di dalam Islam ada adabnya. Toh dalam kitab Adabul Mufrad, salah satu hadis Rasulullah SAW menyampaikan ya bahwa dalam istinja, istinja itu membersihkan lubang kotoran kita ketika kita buang hajat, itu pun ada adabnya, ya. Nah, masuk rumah ada adabnya, mengetuk rumah atau kita bertamu ada adabnya, ya. Bahkan keluar kamar mandi, keluar masuk masuk kamar mandi ada adabnya. Apalagi dalam mengajak kebaikan, dalam menolak atau menyingkirkan keburukan itu ada adabnya, ya. Nah, melaksanakan apa yang ia perintahkan dan menjauhi yang ia larang. Ya, kalau kita menasihati, minimal kita mengusahakan apa yang kita nasihati juga. Kita nasihat, tapi kita nggak usahakan apa yang kita nasihati, ya kabur maktan dong, ya. Nah, munafik gitu kan, ya. Ya tentu dengan sebelumnya kita bahas ya dengan cara yang tepat ya. Ya alladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kamu itu nasihat, tapi kok kamu nggak kerjakan, kabur maktan indallah, nanti kamu akan dipertanggungjawabkan loh. Ya, karena kebencian Allah antaqulu ma la taf'alun. Ya, kamu mengatakan sesuatu tapi kamu nggak melakukannya atau bahkan kamu ya berbuat sebaliknya. Ya, jangan. Itu nggak bertanggung jawab dan bukan adab dalam amar bin ma'ruf wa nahi anil munkar. Ya, yang ke-18 termasuk dari keimanan ya. Tadi yang kita bahas ya. Di akhir hadis wadzalika ad'aful iman, dan itu salah bentuk derajat rendahnya keimanan atau yang paling rendah gitu ya. Nah, tadi kalau kita mengingkari dengan hati, ya sudah itu yang lebih lemah. Kalau kita bisa dengan ucapan lebih tinggi lagi derajat iman kita. Kalau bisa dengan perbuatan lebih tinggi lagi, dan itu yang paling tinggi dalam kita menyingkirkan, menolak kemungkaran, ya. Jadi segala bentuk amal soleh seperti yang tadi kita bahas adalah bentuk keimanan. Karena ya segala amal soleh itu menaikkan derajat iman, atau sebaliknya meninggalkan atau berbuat kemungkaran menurunkan derajat keimanan. Ya. Pada di hadis yang lain, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif wa fi kulli khairin. Ya. Nah, mukmin yang kuat ya lebih disukai dan cintai oleh Allah Subhanahu daripada mukmin yang lemah dalam segala hal yang berbuat kebaikan, ya. Baik kekuatan fisik ya atau kekuatan keilmuan dan yang lain-lain, ya. Segala yang bisa memperkuat diri kita secara rohani dan jasmani itu lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Makanya menjaga kesehatan, kekuatan fisik, ya, mental itu Allah lebih cintai. Kalau Allah biarkan muslim ini nggak kuat, terus zaman Rasulullah gimana cara berperang, ya kan? Dan di hadis yang lain Rasulullah SAW itu diriwayatkan oleh para sahabat. Ya, saking kuatnya beliau itu, ya tubuhnya itu seperti batu bersusun, ya, yang isinya otot semua, ya. Nah, dan di sisi yang lain, ya di hadis yang lain, ya, a'li a'limu auladakum, ya, bisibah warimaya, ya. Ajarkanlah anak-anak kalian untuk berenang dan juga memanah, ya, untuk memperkuat fisik kita, ya. Nah, bahkan kepada dokter-dokter pun tahu ya bahwa untuk merenggangkan fisik kita, memperbaiki postur tubuh kan dengan berenang, ya. Salah satu olahraga yang paling banyak manfaatnya, ya.
Nah, dia di selain apa? Berkuda, ya kan? Dan seterusnya. Ya. Nah, unsur fikih ke-20 dalam hadis ini penyembahan, penghambaan Allah, penghambaan kita terhadap Allah yang sesungguhnya, ya. Karena kita menjalankan perintah Allah untuk menolak kemungkaran dan memerintahkan ke dalam kebajikan, ya. Nah, boleh jadi yang mendorong seseorang dalam melakukan amar bil ma'ruf wa nahi anil munkar adalah karena keimanannya yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang harus ditaati, perintah dan larangannya, ya. Nggak boleh kita durhakai, ya. Maka kita nggak pantas bermaksiat. Nggak boleh kita, ya, melakukan apa yang dilarang oleh Allah, meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah, atau meremehkan apa yang disyariatkan dalam Islam, nggak boleh, ya. Inilah bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, taat terhadap seluruh syariat Islam, wajib, haram, sunnah, makruh, mubah dengan cara yang benar, ya. Seperti kalau ditanya halal dan baik gitu kan. Ya, nggak cuma halal doang, tapi harus baik terhadap tubuh kita. Ya, unsur fikih ke-21 dalam hadis ini, ya, kesimpulan dan nasihat, ya. Imam Nawawi rahimallahu taala, ya. Nah, yang memberikan yang seorang ulama yang Allah berikan berkah dalam kehidupan dan karyanya, ya, berkata dalam kitab Syarah Muslim, ketahuilah bahwa masalah ini, ya, ini yang saya maksud adalah amar bin ma'ruf wa nahi anil munkar. Ya, seperti di penjelasan hadis. Telah dilupakan dalam waktu yang sangat amat lama dan banyak orang lalai. Ya, sangat sedikit orang yang mampu melaksanakannya. Padahal masalah ini adalah masalah yang sangat penting. Amar bin ma'ruf wa nahi anil munkar adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kenapa ditinggalkan dan orang lalaikan? Ia menjadi tulang punggung sebuah perintah. Ya, kita diperintahkan karena amar bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Karena kita taat kepada Allah, ya. Jika berbuat keji, perbuatan keji merajalela, ya, kerusakan dan kemungkaran merajalela, maka adab akan menimpa orang tersebut, ya. Nah, seperti dalam ayat falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi, maka hendaklah orang-orang menyalahi perintahnya, ya. Antusibahum fitnatun au yusibahum adab, ya, karena takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih, ya, karena ada orang berbuat kemungkaran, orang lain bisa berdampak karena lingkungan, maka jauhi lingkungan yang berbuat kemungkaran karena takut mendapatkan azab yang pedih pada lingkungan tersebut. Naudzubillah min dzalik. Itulah kita banyak lihat, ya, kota A kota B dapat cobaan yang tiba-tiba dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kemungkaran mereka sendiri. Yang bahkan orang yang beriman di lingkungan tersebut ikut apa? Menderita. Padahal dia tidak tidak mau melakukan hal tersebut, ya. Maka jauhi lingkungan yang membawa kemungkaran. Seperti dalam perintah Rasul Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, berhijrah itu wajib. Ketika apa? Ketika kita mendapat lingkungan yang mungkar dan kita mampu untuk meninggalkan lingkungan tersebut, ya. Kalau kita memiliki lingkungan yang mungkar dan kita bisa meninggalkan lingkungan tersebut, kita wajib berhijrah, wajib menjauhi kemungkaran tersebut. Nah, inilah sebagaimana, ya, kita menjauhi kemungkaran dalam segala bentuk, ya. Nah, baik dalam ucapan, perbuatan, ya, dan itu harus kita hindari yang memiliki unsur kemungkaran. Dan sebaliknya, kita menasihati dengan cara yang tepat. Kalau dengan perbuatan nggak bisa, dengan ucapan. Kalau ucapan juga mendatangkan kemudorotan, dengan hati kita ingkari, ya. Yang mana kita mendapati perbuatan dengan seminim-minimnya kerusakan. Wallahu a'lam bishawab, ya. Nah, jadi penjelasan hadis tersebut, para jamaah sekalian, tentang meninggalkan kemungkaran, menyingkirkan kemungkaran,
ya dalam segala bentuk sesuai dengan tata cara yang tepat. Ya, ada yang ditanyakan oleh para jamaah sekalian atau dari para jamaah sekalian ya. Tafadhol ya. Nah, Ya. silakan ya. Alhamdulillah. Ustaz, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Afwan, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, iya, izin tafadhol. bertanya Ustaz. Ya Gimana? Alhamdulillah paparan Ustaz tentang kemungkaran sudah begitu mendetil gitu Ustaz. Satu yang ingin saya tanyakan Ustaz, bahwa kalau diri saya sendiri ya jujur saya belum sempurna, banyak salah dan dosa. Apa masih mungkin untuk mencegah kemungkaran itu hanya dengan doa Ustaz? Itu saja yang ingin saya tanyakan Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Nah, Masya Allah. Nah, ini salah satu upaya juga, Iya Ustaz. Kenapa? Karena senjata seorang muslim, ya, itu ada tiga yang paling kuat. Amal soleh, silaturahim, doa, ya kan? Iya Ustaz. Kalau kita mau merubah kemungkaran, ya, jangan lupa juga berdoa, ya. Karena pendapat para ulama mengatakan, ya, orang yang berdoa tanpa usaha, ya, baik akan jasa tanpa roh. Tapi Iya orang yang Ustaz. berbuat tanpa afwan kebalik, seperti roh tanpa jasa. Tapi kalau orang yang berbuat tanpa doa, seperti jasa tanpa ruh. Artinya apa? Dua-duanya harus selaras. Ya, Iya Ustaz. mau kita mencegah kemungkaran diri kita atau orang lain dengan perbuatan, ucapan atau mengingkari, iringi wajib dengan doa. Iya Contohnya Ustaz. apa, Kita kan udah usaha nih menjauhi Iya. kemungkaran. Tapi itu kita juga berdoa. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang bisa membolak-balikan hati, yaitu Allah. Iya Ustaz. Tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, bantukan aku. Ya, ini untuk menyingkirkan kemungkaran. Bantulah aku untuk menetapkan hatiku ya terhadap Iya agamamu Ustaz. dan juga ketaatan kepadamu. Artinya apa? Ya sebenarnya kan untuk kita taat atau terhadap kita memilih agama kan ya itu pilihan kita. Ya, tapi ingat, Allah punya kehendak untuk memperbaiki takdir kita. Dengan Iya apa? Ustaz. Doa. Ya, Iya Ustaz. dengan doa. Semoga Allah menunjukkan jalan kita yang lebih lurus, lebih mulus Amin. lagi jalan kita, lebih ditolong, dan lebih dijauhi dari kemungkaran. Dan kita dipermudah untuk menjauhi atau menyingkirkan kemungkaran. Nah, jadi doa itu salah satu upaya yang harus kita berdoa. Ya. Iya Ustaz. Nah, wallahu alam bisawab. Iya. Insya Allah terjawab, ya. Iya Ustaz. Jazakallah khair Ya, Ustaz. afwan wa Assalamualaikum. jazakillah khairan, Ya. Iya Nah, Ustaz. tafat ya. Nah, izin lanjut, ya. Terhadap yang ingin bertanya, yang lain, tafadhol dari para jamaah yang sekalian. Ya, bila ada yang ingin bertanya, nah, tafadhol ya. Nah, tentang bagaimana kita menyingkirkan atau menolak kemungkaran baik dalam perbuatan, ucapan atau hati. Ya. Nah, Iya. atau sudah cukup ya, insya Allah ya, para jamaah sekalian. Nah, Iya Ustaz. insya Allah ya, bila sudah cukup ya, nah, pembahasan pada pagi hari ini, insya Allah kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya, insya Allah ilmu yang kita tempuh menjadi amal jariah kita di sisi Allah Subhanahu Amin. wa Ta'ala dan Iya menjadi Ustaz. pembat amal soleh kita di hari akhir. Amin ya Rabbal Amin ya Allah. alamin. Dan insya Allah kita bisa bertemu dengan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan karena dosa-dosa Amin kita ya telah Allah. diampuni, Amin amal ya soleh kita diterima seluruhnya dan dilipat gandakan sebanyak-banyaknya dan kita Allah. bisa memilih pintu surga yang kita inginkan. Amin ya Rabbal Amin alamin, ya ya. Rabbal Dan minta alamin. maaf bila ada kekeliruan atau kekurangan dari yang kita bahas bersama atau ucapan aneh yang kurang berkenan di sisi para jemaah sekalian. Ana sekali lagi minta maaf ya. Barakallahu fikum. Ya, tetap dengan pagi ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astagfirullah wa astaghfiruka bihamdika wa asyhadu an la atubu ilaik. ilaha